Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisika Alisyati Madiaswati dengan NIM 25070016006 dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan karakteristik fisik yang terjadi pada individu di tahap tersebut. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Oke, kita langsung ke kerangka pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masa dewasa awal, ciri-cirinya, perkembangan fisiknya bagaimana, pendapat para ahli, perkembangan tinggi dan berat badan dewasa awal, kesehatan dan gaya hidup, gangguan fisik pada masa dewasa awal, isu reproduksi masa dewasa awal, citra tubuh dan gangguan makan pada dewasa awal, awal penurunan fisik, faktor yang mempengaruhi, kesimpulan, serta referensi apa yang saya pakai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu masa dewasa awal. Jadi, masa dewasa awal merupakan periode yang penuh dinamika, mulai dari kebingungan hingga kegembiraan dalam menjalani kehidupan. Pada tahap ini, individu tuh sering banget dihadapkan pada berbagai pertanyaan penting, seperti apakah aku sudah benar-benar dewasa, bagaimana cara meraih kesuksesan karir, kapan aku akan menemukan pasangan hidup. Nah, tapi di sini saya akan fokus menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi fisik pada masa dewasa awal. Selanjutnya di slide ini ada ciri-ciri masa dewasa awal. Nah, Harlock 1980 itu menguraikan karakteristik penting yang menonjol pada tahun-tahun dewasa awal. Nah, yang pertama itu masa dewasa awal sebagai masa pengaturan. Yang kedua, masa dewasa awal sebagai masa usia produktif. Yang ketiga, masa dewasa awal sebagai masa yang bermasalah. Yang keempat, masa dewasa awal sebagai masa ketegangan emosi. Yang kelima, masa dewasa awal sebagai masa keterasingan sosial. Dan yang keenam, masa dewasa awal sebagai masa komitmen. Nah, di bagian ciri-ciri masa dewasa awal ini, saya ngejelasinnya secara singkat karena saya akan fokus menjelaskan bagaimana perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Perkembangan fisik dewasa awal. Secara fisik, seseorang yang memasuki dewasa awal akan menunjukkan penampilan yang sempurna, dalam artian bahwa perkembangan dan pertumbuhan aspek-aspek fisiologisnya telah mencapai puncaknya. Analogi sederhananya itu seperti mesin baru yang sedang diperforma terbaiknya. Nah, semua bagian itu kan bekerja secara optimal sebelum nantinya akan perlahan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dewasa awal. Ada gaya hidup, genetik, lingkungan, aktivitas fisik, stres, dan kondisi psikologis. Yang pertama, ada gaya hidup. Gaya hidup tuh bisa loh menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dewasa awal. Contoh nyatanya itu kayak orang yang sering makan fast food dan begadang itu cenderung cepat lelah dan mudah sakit. Sebaliknya, yang makan sehat dan tidur cukup itu akan terlihat lebih bugar dan sehat. Yang kedua, ada genetik. Genetik itu faktor keturunan dari orang tua yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Nah, contoh nyatanya itu anak dari orang tua tinggi itu dia cenderung akan memiliki tubuh yang tinggi. Yang ketiga, ada lingkungan. Contoh nyatanya itu, orang yang tinggal di lingkungan bersih itu tubuhnya itu akan lebih sehat. Sementara orang yang tinggal di daerah dengan polusi tinggi itu bisa lebih rentan memiliki gangguan pernafasan. Yang keempat, ada aktivitas fisik. Seberapa sering sih seorang bergerak atau berolahraga? Contoh nyatanya itu, orang yang rutin olahraga seperti jogging atau gym itu punya stamina dan kekuatan otot lebih baik. Sedangkan yang jarang bergerak itu lebih mudah lelah dan kurang fit. Selanjutnya ada stres dan kondisi psikologis. Nah, kondisi mental tuh juga berpengaruh loh pada kondisi fisik. Contoh nyatanya, mahasiswa yang stres karena tugas bisa mengalami sakit kepala, sulit tidur, bahkan daya tubuh menurun. Nah, orang yang bahagia dan tidak stres itu cenderung lebih sehat secara fisik. Nah,
ini ada pendapat beberapa ahli tentang kondisi fisik dewasa awal. Yang pertama ada Margaret Mead, itu menyatakan bahwa masa dewasa awal merupakan periode puncak pertumbuhan dan kebugaran fisik, di mana individu mencapai kondisi tubuh yang optimal. Yang kedua, ada Daniel Levinson menyatakan bahwa masa dewasa awal ditandai oleh perubahan fisik yang signifikan, di mana individu tuh mulai mengeksplorasi dan menguji kemampuan fisiknya melalui berbagai aktivitas dan pengalaman. Yang ketiga, ada Erik Erikson menyatakan bahwa masa dewasa awal merupakan tahap perkembangan psikososial yang melibatkan pembentukan identitas dan peran, di mana kondisi fisik yang sehat membantu individu mencapai kematangan diri dengan lebih baik. Dan yang terakhir ada Jean Piaget menyatakan bahwa perkembangan fisik yang optimal pada masa dewasa awal mendukung pencapaian kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Selanjutnya ada perkembangan tinggi dan berat badan dewasa awal. Nah, pada masa dewasa awal tingginya itu tetap karena pertumbuhan tulang telah berhenti. Tapi pada masa dewasa awal beratnya tuh meningkat. Karena apa? Karena metabolisme dan gaya hidup. Nah, ada penelitian nih dari penelitian Setianingrum dan Bantas tahun 2019 menemukan tren peningkatan prevalensi overweight dan obesitas pada dewasa muda Indonesia selama 1993 sampai 2014. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa kenaikan berat badan pada dewasa awal adalah fenomena nyata yang dipengaruhi gaya hidup modern dan pola makan. Kesehatan optimal dan gaya hidup sehat. Usia dewasa awal merupakan puncak performa fisik, kekuatan, stamina, dan fungsi organ tubuh berada dalam kondisi terbaiknya. Seperti analogi sederhananya tentang mesin baru yang saya sampaikan di awal tadi. Gaya hidup yang sehat seperti olahraga teratur, pola makan bergizi seimbang, dan istirahat yang cukup adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan fisik dan mental. Hal itu sangat perlu dilakukan karena usia dewasa awal adalah waktu yang tepat untuk membangun kebiasaan sehat yang akan bermanfaat sepanjang hidupmu. Kesehatan individu masa dewasa awal tuh bisa loh ditingkatkan dengan pola hidup yang sehat. Nah, hal ini tuh didukung oleh hasil penelitian Nugrahaini dan Winarno 2025. Judulnya itu Perilaku Berolahraga untuk Pencegahan Penyakit Jantung pada Individu Dewasa Awal ditinjau dari Health Belief Model. Nah, dari judulnya aja kan udah bisa dianalisis ya bahwa kesehatan individu dewasa awal itu tuh bisa loh ditingkatkan dengan pola hidup yang sehat. Kayak contohnya tuh bisa dilihat dari judulnya aja nih. Nah, perilaku berolahraga tuh kan bisa ya menjadi pencegahan dari penyakit jantung itu sendiri. Gangguan fisik pada masa dewasa awal. Yang pertama ada obesitas, yang kedua ada hipertensi. Contoh nyata dari hipertensi itu dewasa muda yang sering stres, kurang olahraga, dan makan makanan asin berlebihan itu bisa ngalamin hipertensi ini. Walaupun masih muda, itu tuh sudah mulai sering pusing dan mudah lelah. Nah, selanjutnya ada gastritis atau MAH. Yang keempat ada nyeri punggung. Nah, nyeri punggung itu tuh sering terjadi di dewasa awal karena biasanya dewasa awal kan duduknya tuh lagi kerja nih, duduk terlalu lama depan laptop tanpa posisi yang benar, itu bisa nyebabin nyeri punggung. Nah, itu tadi sering terjadi di kayak pekerja kantoran dan atau mahasiswa gitu. Terus ada juga kurang tidur. Dan yang terakhir ada kelelahan. Nah, contohnya tuh dewasa awal kan kerja, ada yang udah kerja ya. Nah, ini tuh biasanya kerjanya kan terus menerus tanpa istirahat cukup, dan efeknya atau dampaknya itu dia akan mengalami kelelahan ini. Isu kesehatan reproduksi dewasa awal. Pada masa dewasa awal, individu itu berada pada puncak kesuburan, di mana sistem reproduksi itu udah berfungsi secara optimal. Pada tahap ini, penting banget yang namanya menjaga kesehatan reproduksi melalui pemahaman tentang siklus menstruasi, penggunaan kontrasepsi, serta perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab.
Meskipun masa dewasa awal ini tuh berada pada kondisi yang optimal, tetapi ada beberapa gangguan yang dapat terjadi. Yang pertama, ada infeksi menular seksual atau IMS. Nah, kaitannya dengan dewasa awal, pada usia ini tuh banyak individu tuh mulai aktif dalam hubungan romantis dan seksual, sehingga risiko infeksi meningkat jika enggak diiringi perilaku yang aman. Kayak contoh bisa terkena HIV, AIDS, atau sifilis. Nah, yang kedua ada infertilitas atau sulit punya anak. Nah, kaitannya dengan dewasa awal tuh meskipun ini tuh masa subur, gaya hidup dewasa awal atau individu dewasa awal yang gak sehat itu bisa loh mempengaruhi kesuburannya di masa depan. Kayak contoh, si individu dewasa awal ini tuh kebiasaannya ngerokok, terus dia tuh stres atau pola makannya tuh buruk di usia 20-an. Nah, itu tuh bisa nyebabin gangguan di kesuburannya. Setelah itu ada gangguan hormonal. Nah, kaitannya dengan dewasa awal, perubahan gaya hidup, stres, dan tekanan pekerjaan di usia ini tuh bisa mengganggu keseimbangan hormonnya. Nah, contohnya wanita yang usianya 20-an tuh mengalami sindrom ovarium polikistik karena pola hidupnya yang nggak teratur dan stres. Dampaknya itu bisa ke haid dan ke kesuburan. Yang terakhir, ada gangguan menstruasi pada perempuan. Banyak perempuan di usia dewasa awal ini tuh mengalami perubahan siklus haid akibat aktivitas padat dan stres. Contoh nyatanya itu kayak seorang mahasiswi atau pekerja yang sering begadang dan stres bisa mengalami haid yang gak teratur atau nyeri haid yang berlebihan. Tantangan citra tubuh dan gangguan makan pada dewasa awal. Pada dewasa awal, tekanan terhadap standar kecantikan yang tidak realistis membuat individu merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya. Perasaan tidak percaya diri ini tuh bisa mendorong individu untuk mengontrol berat badannya secara berlebihan. Kayak contohnya tuh si individu ini tuh membatasi makannya atau melakukan diet yang sangat ekstrim. Jika hal itu berlangsung secara terus-menerus, hal tersebut tuh bisa berkembang menjadi gangguan makan kayak anoreksia atau bulimia. Awal penurunan fisik. Meskipun masa dewasa awal itu berada pada puncak kondisi fisiknya, bukan berarti loh individu itu tuh bisa abai terhadap kesehatannya. Beberapa fungsi tubuh tuh bisa mulai mengalami penurunan secara bertahap, terutama ketika mendekati usia 40 tahun. Jadi, walaupun si individu yang berada pada tahap masa dewasa awal ini itu berada pada puncak kondisi fisiknya yang baik, staminanya baik, dan lain-lainnya itu baik, tapi dia tuh nggak boleh yang terlalu terlena gitu, karena nantinya akan ada di fase atau ketika sudah mendekati usia 40 tahun itu tuh akan mengalami penurunan kayak mulai mudah lelah dan lain-lain. Yang terakhir ada kesimpulan. Kita udah di ujung pembahasan aja nih. Nah, kesimpulannya dari materi-materi yang udah saya jelasin tadi itu adalah masa dewasa awal merupakan periode puncak perkembangan fisik di mana kondisi tubuh berada dalam keadaan paling optimal. Analogi sederhananya kayak tadi mesin baru, masih ingat kan kalian? Meliputi kekuatan, kebugaran, dan fungsi reproduksi. Namun secara bertahap itu mulai terjadi penurunan fisik, sehingga penting banget untuk menjaga gaya hidup sehatnya. Gak boleh terlena. Berbagai faktor seperti pola hidup, lingkungan, dan kebiasaan sehari-hari itu sangat amat berpengaruh atau mempengaruhi kondisi fisik pada masa ini, serta menjadi dasar kesehatan di masa mendatang. Ini referensi yang saya pakai. Nah, kita udah sampai di slide paling akhir pada PPT perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Artinya sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.